Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai fakta dan analisa Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel. Nah, berikut ini merupakan tim-tim penyusun laporan fakta dan analisa. Kemudian ada outline yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tinjauan kebijakan, fakta dan analisa per aspek, dan konsep pengembangan. Untuk pendahuluan sendiri, terdapat latar belakang Kecamatan Soko dan Rengel ini merupakan kecamatan yang diarahkan dalam RT/RW untuk menjadi daerah pertanian. Nah, di sini dia memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten Tuban secara keseluruhan. Namun, terdapat potensi bencana banjir dan longsor yang ada di dua kecamatan ini. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian yang ada, diperlukan konsep perencanaan untuk antisipasi bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, untuk tujuan perencanaan sendiri yaitu terwujudnya rencana pembangunan jangka panjang dan kawasan rawan bencana yang dijabarkan dalam program atau kegiatan tahunan dari semua aspek pengembangan wilayah termasuk dalam mitigasi bencana. Kemudian dari tujuan tersebut didapatkan sasaran yaitu analisa kondisi existing, kemudian identifikasi potensi dan permasalahan, dan penentuan atau menyusun konsep pengembangan wilayah. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri yaitu ada dua kecamatan yang telah disebutkan, Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel, dengan batas wilayah yaitu batas utara Kecamatan Montong dan Gerabakan, batas timur Kecamatan Parengan, batas barat Kecamatan Pelumpang, dan batas selatan Kabupaten Bojonegoro. Untuk metode pendekatannya sendiri, yaitu ada pendekatan top down dan bottom up, pendekatan perencanaan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pendekatan komunitas atau masyarakat, dan pendekatan supply and demand. Berdasarkan RPJMD, Kabupaten Tuban memiliki 5 misi. Salah satunya pembangunan struktur ekonomi daerah berlandaskan keunggulan lokal guna meningkatkan perekonomian lokal, produktivitas pertanian dan perikanan. Arahan kebijakan untuk mendukung misi tersebut adalah optimalisasi produksi hasil pertanian dan perikanan, diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan, penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, kemudian investasi, kemudian membangun kompetensi dan perlindungan tenaga kerja, merevitalisasi objek wisata, dan membangun infrastruktur serta transportasi umum. Kemudian wilayah penelitian kami, yakni Kecamatan Soko dan Rengel, termasuk wilayah yang rawan bencana banjir dan longsor. Adapun mekanisme penanggulangan bencana tersebut seperti yang dimuat pada Renstra BPBD Tuban ialah tahap prabencana yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan mitigasi struktural maupun non-struktural. Kalau struktural itu contohnya seperti infrastruktur, sedangkan non-struktural itu pembuatan kebijakan terkait bencana. Kemudian tahap tanggap darurat bencana yang mencakup siaga darurat, dan transisi darurat. Kemudian tahap pasca bencana yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Dengan melihat potensi pertanian di wilayah penelitian, strategi pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Tuban itu meliputi modal dan bahan baku yang mencakup pemanfaatan teknologi, biaya perawatan dan pengelolaan SDM. Kemudian ada peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan, serta strategi pemasaran untuk perluasan distribusi hasil pertanian. Kemudian pada rencana induk pengembangan pariwisata daerah Tuban atau Riparda, Tuban diarahkan untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian yang berdaya saing, dengan sasaran terwujudnya agrobisnis, sektor industri UMKM dan industri pariwisata yang berdaya saing serta berbasis potensi lokal, serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya merupakan fakta dari aspek fisik dasar dan kebencanaan. Yang pertama yakni topografi. Topografi ini terbagi menjadi dua, yakni ketinggian dan kelerengan. Untuk ketinggiannya, wilayah perencanaan didominasi oleh dataran rendah dengan rentang ketinggian 23-27 meter di atas permukaan laut. Kemudian, untuk kelerengannya sendiri didominasi tingkat kelerengan 0-8%, sehingga wilayah perencanaan termasuk dataran yang landai. Kemudian jenis tanah. Wilayah perencanaan memiliki 3 jenis tanah, yakni aluvial, grumosol, dan renzina. Untuk jenis tanah aluvial sendiri sangat cocok untuk digunakan pemanfaatan kegiatan pertanian. Kemudian dari jenis geologi. Ada jenis geologi aluvial, perbukitan kars, dan perbukitan struktural. Untuk perbukitan kars sendiri merupakan kawasan lindung yang harus dijaga.
Kemudian dari hidrologinya. Hidrologi pada wilayah perencanaan terdiri dari mata air dan sungai Bengawan Solo. Untuk titik-titik mata air tersebar di beberapa desa. Selanjutnya, curah hujan. Curah hujan pada wilayah perencanaan termasuk dalam kategori rendah dan menengah. Kemudian ada aspek kebencanaan, yakni fakta-fakta terkait jumlah kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayah perencanaan. Nah, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di wilayah perencanaan ini, di mana bencana banjir ini terjadi ketika Sungai Bengawan Solo menguap, yakni pada musim-musim penghujan. Nah, desa-desa yang sering mengalami bencana banjir antara lain Desa Karangtinoto dan Kanorejo di Kecamatan Rengel, yakni sebanyak 12 kali pada kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Selanjutnya, bencana longsor. Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018, bencana longsor terjadi di Desa Gunung Anyar, Prambon Tergayang, Jati, Kenongo di Kecamatan Soko, serta di Desa Kanorejo di Kecamatan Rengel. Kemudian dilakukan analisa terkait fisik dasar dan kebencanaan. Yang pertama, analisis kemampuan lahan yang diperoleh dari perhitungan terkait jenis tanah, kelerengan, serta curah hujan di wilayah perencanaan. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa pada wilayah perencanaan didominasi oleh kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim seluas 12.489 hektar. Kemudian kawasan budidaya tanaman tahunan seluas 2.694 hektar, kawasan penyangga 567 hektar, serta kawasan lindung seluas 57 hektar. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait risiko bencana banjir. Pada risiko bencana banjir ini didominasi oleh tingkat risiko yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena wilayah perencanaan sebagian besarnya dialiri oleh Sungai Bengawan Solo, di mana Sungai Bengawan Solo tadi yang merupakan sumber dari meluapnya air yang menyebabkan banjir di wilayah perencanaan. Selanjutnya, ada analisis risiko bencana banjir pada guna lahan, di mana analisis ini dilakukan untuk mengetahui daerah dengan fungsi kegiatan apa saja yang berisiko terkena banjir. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permukiman dengan risiko banjir yang cukup tinggi, kemudian ada sawah dengan risiko banjir yang cukup tinggi, serta tegalan-tegalan yang memiliki risiko terkena banjir yang cukup tinggi. Nah, dari ketiga aspek fungsi lahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kemudian, analisis risiko terkait bencana longsor. Nah, risiko bencana longsor umumnya terjadi di daerah utara wilayah perencanaan, yakni di daerah perbukitan kars. Kemudian, dilakukan analisis overlay terhadap tata guna lahan. Dari situ diperoleh bahwa ada sawah-sawah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana longsor. Namun untuk permukiman cenderung rendah dan sangat tidak mungkin terkena bencana longsor karena letak permukiman di tempat-tempat yang daerahnya lebih landai. Ya, berikut ini merupakan aspek tata guna lahan, tabel penggunaan lahan existing tahun 2020, dengan komposisi penggunaan yang mendominasi yaitu sawah sebanyak 10.000 hektar. Berikut ini merupakan peta penggunaan lahan existing tahun 2020, dengan penggunaan lahan yaitu semak belukar, tegalan atau ladang, pertambangan, hutan lindung, hutan produksi, industri, pariwisata, permukiman, dan juga sawah. Untuk penggunaan lahan existing ini terdiri atas dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung, yaitu ada kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung geologi. Untuk kawasan perlindungan setempat, yaitu berupa sempadan Sungai Bengawan Solo dan RTH atau lahan yang tidak terbangun. Kemudian untuk kawasan rawan bencana, yaitu ada Sungai Bengawan Solo sendiri dan juga pegunungan kars yang melintas panjang Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel. Untuk kawasan cagar budaya dan lindung geologi, yaitu ada Gua Ngerong di Kecamatan Rengel. Untuk penggunaan lahan existing kawasan budidaya, yaitu ada kawasan pertanian dan peternakan, kawasan permukiman, kawasan pelayanan umum, kawasan pariwisata, dan kawasan pertambangan.
Untuk kawasan pertanian dan peternakan pada wilayah ini biasanya berdekatan, berdampingan, yang mana peternakan tersebut merupakan peternakan ayam. Untuk kawasan pariwisata yaitu adalah kawasan cagar budaya dan geologi juga, berupa Goa Ngerong di Kecamatan Rengel. Untuk kawasan pertambangan yaitu kawasan pegunungan kars yang melintas sepanjang Kecamatan Soko dan Rengel. Berikut ini merupakan tabel rencana pola ruang, yang mana pada rencana pola ruang ini terdapat pertambahan dari penggunaan lahan, yaitu lahan cadangan permukiman dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan petanya, peta rencana pola ruang, yang mana didapatkan dari RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2012 hingga 2032. Ya, selanjutnya merupakan analisa dari aspek tata guna lahan. Yang pertama yaitu analisa perubahan lahan, yang mana menggunakan data tahun 2011 dan data existing tahun 2020. Berikut merupakan peta data existing 2011, kemudian ada peta existing 2020. Nah, dari kedua data tersebut didapatkan peta perubahan lahan, yang mana di sini terdapat pergantian substansi dari lahan kebun diganti menjadi hutan produksi. Kemudian ada alih fungsi lahan dari sawah menjadi kawasan industri ditunjukkan dengan warna abu-abu tua. Kemudian pergantian perubahan alih fungsi lahan dari sawah menjadi permukiman ditunjukkan dengan warna kuning. Kemudian ada perubahan penggunaan lahan semak menjadi ladang ditunjukkan dengan warna hijau. Kemudian ada perubahan penggunaan berupa ladang yang dialihfungsikan menjadi pertambangan ditunjukkan dengan warna merah. Nah, di sini juga terdapat tabel penggunaan lahan yang berkurang ataupun bertambah ditunjukkan dengan plus atau minusnya. Selanjutnya ada analisis kesesuaian penggunaan lahan existing terhadap rencana pola ruang. Nah, ada peta penggunaan lahan existing di sini. Kemudian ada peta rencana pola ruang yang setelah di overlay terdapat daerah yang kurang sesuai dan tidak sesuai dengan rencananya. Yaitu yang pertama, daerah yang tidak sesuai ini merupakan daerah yang digunakan sebagai lahan pertanian namun existingnya digunakan sebagai pertambangan, yang mana pada rencana RT/RW sebenarnya tidak ada peruntukan untuk kawasan pertambangan di wilayah perencanaan. Kemudian untuk daerah yang kurang sesuai ini merupakan daerah yang kondisi existingnya belum terdapat peruntukan lahan, yang mana dimaksudkan di pola ruang ini sebagai lahan cadangan permukiman dan rencana industri dan pergudangan. Kemudian untuk warna hijau ini adalah daerah yang sudah sesuai antara kondisi existing dan rencana pola ruangnya. Nah, selanjutnya ada analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap fungsi wilayah. Nah, ini merupakan peta kemampuan lahan yang didapatkan dari analisa aspek fisik dasar, di mana terdapat fungsi wilayah kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, dan kawasan permukiman dan tanaman semusim. Nah, berikut merupakan peta existing 2020. Nah, dari kedua peta tersebut di overlay dan ditemukan bahwa di sini terdapat daerah yang tidak sesuai dengan legenda berwarna merah ini, di mana ketidaksesuaian tersebut yaitu peruntukan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan lindung dan dengan peruntukan sebagai hutan lindung, saat ini sebagian wilayahnya digunakan sebagai pertambangan. Nah, kemudian ketidaksesuaian juga terdapat pada kawasan permukiman dan tanaman semusim, di mana terdapat guna lahan industri. Adapun daerah yang kurang sesuai ditunjukkan dengan legenda berwarna kuning, di mana kondisi existingnya ini merupakan lahan permukiman. Nah, di sini dikatakan kurang sesuai dikarenakan dia berada di kawasan penyangga dan kawasan budidaya tanaman tahunan. Untuk kriteria kesesuaian berwarna hijau menunjukkan daerah yang ada telah sesuai antara kondisi existing dan fungsi kawasannya. Nah, di sini ada luasan dari sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuainya.
Kemudian ada analisa daya tampung, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian luas lahan pengembangannya didapatkan dari luas perumahan dan cadangan perumahan. Ini didapatkan dari rencana pola ruang, analisa luas lahannya berapa, dan sudah diidentifikasi juga dengan fungsi wilayahnya. Nah, didapatkan daya tampung adalah 1.539.800 jiwa. Nah, dari hasil tersebut, jika dibandingkan dengan proyeksi penduduk yang ada, ini bisa diartikan, bisa disimpulkan bahwa untuk proyeksi 20 tahun ke depan, wilayah perencanaan ini masih bisa menampung pertambahan penduduk dan aktivitas yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut ada jumlah penduduk di wilayah studi tahun 2018. Jumlah penduduk di wilayah studi pada tahun 2018 yaitu 152.974 penduduk. Jumlah penduduk di wilayah studi paling tinggi yaitu di Desa Rengel, Kecamatan Rengel sejumlah 9.252 penduduk. Dan penduduk paling rendah yaitu di Desa Wadung, Kecamatan Soko sejumlah 1.851 penduduk. Berikut ada grafik jumlah penduduk di wilayah studi tahun 2018. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi, bisa dilihat grafiknya lagi. Itu penduduk terbanyaknya berada di Desa Rengel, kemudian penduduk terendahnya itu di Desa Wadung. Selanjutnya ada tabel jumlah penduduk di wilayah studi tahun 2014 sampai 2018. Nah, dari tabel ini, desa yang mengalami jumlah penduduk tertinggi ialah Desa Rengel, Kecamatan Rengel. Dan yang terendah yaitu Desa Wadung, Kecamatan Soko. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah studi, jumlah penduduk di Kecamatan Soko termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Rengel. Selanjutnya ada grafik jumlah penduduk tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari tahun 2014 hingga 2018 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Namun di Desa Campurrejo terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2015. Selanjutnya ada kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi tahun 2014 sampai 2018. Dari tabel ini, desa yang mengalami kepadatan penduduk tertinggi ialah Desa Gelagasari, Kecamatan Soko, dan yang terendah yaitu di Desa Jati, Kecamatan Soko. Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah studi, kepadatan penduduk di Kecamatan Soko termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Rengel. Sini ada grafik kepadatan penduduk tahun 2014 sampai 2018. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dari tahun 2014 hingga 2018 ada perubahan yang cukup signifikan, yaitu di Desa Gelagasari, Kecamatan Soko terjadi penurunan di tahun 2017. Kemudian di Desa Sawan, Kecamatan Rengel mengalami peningkatan di tahun 2016. Nah, di sini ada peta kepadatan penduduk tahun 2018. Nah, untuk hijau sendiri ini adalah kepadatan penduduk rendah 0 sampai 865. Nah, yang dimaksud dengan 0,865 ini adalah range-nya. Range-nya bisa dilihat dari tabel sebelumnya. Nah, warna kuning ini adalah kepadatan penduduk sedang dengan range 865 sampai 1270. Dan yang warna merah adalah kepadatan penduduk tinggi dengan range 1270 sampai 2529. Kemudian ada jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat di grafik lingkaran bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan persentase sebesar 49,6% merupakan perempuan dan 50,4% merupakan laki-laki. Selanjutnya ada jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2014 sampai 2018. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki yang paling banyak yaitu di Desa Rengel tahun 2014 dan 2015, dan jenis kelamin laki-laki yang paling sedikit yaitu di Desa Wadung tahun 2017. Kemudian untuk jenis kelamin perempuan yang paling banyak yaitu di Desa Rengel tahun 2015 dan 2015, dan perempuan yang paling sedikit yaitu di Desa Wadung tahun 2017. Selanjutnya ada jumlah penduduk berdasarkan agama tahun 2018. Dilihat dari tabel dan grafik lingkarannya, mayoritas penduduk di wilayah studi beragama Islam dengan jumlah 152.574 penduduk.
Berikutnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2018. Kelompok umur di wilayah studi ini hanya terdapat di Kecamatan Rengel saja karena untuk Kecamatan Soko tidak ada datanya di PPS. Jumlah penduduk berdasar kelompok paling tinggi adalah kelompok umur 30-34 tahun dengan 5.173 jiwa, sedangkan dengan kelompok umur terendah berada pada umur 70-74 tahun dengan 1.201 jiwa. Nah, selanjutnya ada jumlah penduduk berdasarkan tingkat kependidikan tahun 2018. Dari tabel dan grafik lingkaran tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di wilayah studi memiliki pendidikan terakhir SD. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 2018. Dari tabel dan grafik lingkaran tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di wilayah studi memiliki pekerjaan petani dengan jumlah 34.834 jiwa. Selanjutnya ada tipologi masyarakat. Di wilayah studi sebagai salah satu wilayah yang mayoritas petani. Selain petani, pada wilayah studi juga memiliki banyak masyarakat yang mata pencahariannya merupakan seorang pedagang. Nah, dari gambar pertama ini adalah masyarakat yang bermata pencaharian petani, dan yang kedua adalah penduduk yang bermata pencaharian pedagang. Selanjutnya ada organisasi masyarakat. Nah, di wilayah studi ini terdapat 3 organisasi, yaitu organisasi PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan atau LPMD. Nah, selanjutnya ada budaya dan peranata sosial. Di wilayah perencanaan dominasi umat muslim yang memiliki tradisi biasanya seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, tahlilan, kemudian ada juga tradisi sedekah bumi. Untuk tradisi sedekah bumi ini biasanya membagi sebuah makanan dari hasil kerjanya sebagai petani berupa padi, jagung, timun, singkong, dan lain-lain, bertujuan untuk membangun tali silaturahmi warga desa setempat. Kemudian lanjut dengan analisa. Nah, di sini ada analisa proyeksi penduduk. Nah, di sini ada tabel dengan hasil laju pertumbuhan penduduknya per desa. Nah, kemudian ada hasil analisis proyeksi penduduk dengan rumus geometrik di Kecamatan Soko. Nah, di sini ada juga hasil analisis proyeksi penduduk di Kecamatan Rengel. Nah, di sini terdapat grafik Kecamatan Soko dan Rengel. Dilihat dari grafik ini bahwa terdapat peningkatan dalam proyeksi yang cukup signifikan, yaitu di desa Jegulo, Kecamatan Soko. Lalu terdapat penurunan dalam proyeksi penduduk adalah di desa Campurrejo, Kecamatan Rengel. Nah, selanjutnya ada analisis kepadatan penduduk berdasarkan SNI. Hasil dari kepadatan penduduk jiwa per hektar, Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel. Selanjutnya ada peta kepadatan penduduk berdasarkan SNI. Nah, jadi di wilayah studi ini memiliki klasifikasi berdasarkan SNI, yaitu dengan nomor 4 kurang dari 150 jiwa per hektar dengan klasifikasi rendah. Struktur ekonomi Kabupaten Tuban. Nilai tambah Kabupaten Tuban hanya memberikan kontribusi sebesar 2,74% terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur. Persentase ini tergolong rendah. Tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah PDRB yang dialami oleh Kabupaten Tuban. Sektor yang dominan adalah sektor industri pengolahan yang berkontribusi hampir sepertiga dari total PDRB. Hal ini dikarenakan adanya perusahaan semen terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Tuban. Lalu disusul dengan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Kecamatan Soko menempati posisi keempat dari 20 kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban sebagai kecamatan dengan kontribusi PDRB tertinggi. PDRB di Kecamatan Soko mengalami peningkatan tiap tahunnya walau tidak signifikan. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor terbesar yang memberikan kontribusi sebesar sepertiga dari total PDRB Kecamatan Soko, disusul dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16%. Terjadi pertumbuhan sektor-sektor tiap tahunnya, walau tidak signifikan. Kontribusi PDRB Kecamatan Rengel terhadap Kabupaten Tuban tergolong rendah, karena Kecamatan Rengel menempati posisi ke-15 dari 20 kecamatan yang ada. Pertumbuhannya sendiri mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sektor yang berkontribusi paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 25%, disusul dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24%. Pada grafik pertumbuhan sektor dengan kontribusi terbesar, dapat dilihat bahwa sektor perdagangan besar mengalami peningkatan yang cukup tajam mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban. Kinerja perekonomian Kabupaten Tuban mengalami peningkatan tiap tahunnya, walau di tahun 2018 sempat mengalami penurunan sebesar 0,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban masih di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Soko secara garis besar masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Tuban, kecuali pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Rengel cukup fluktuatif tiap tahunnya. PDRB per kapita. Terjadi peningkatan PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Tuban dan kedua kecamatan. Walaupun PDRB per kapita kedua kecamatan masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Tuban. Kegiatan ekonomi pertanian palawija. Total produksi padi sawah Kecamatan Soko jika dibandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban menempati peringkat 2 sebagai kecamatan terbesar dalam produksi padi sawah. Sedangkan Kecamatan Rengel menempati peringkat keempat. Nilai produksi kedua kecamatan tersebut sudah mampu memproduksi padi sawah 2 kali lipat dari rata-rata Kabupaten Tuban. Kecamatan Soko mampu memproduksi padi sawah sebesar 10% dari total produksi se-Kabupaten Tuban, sedangkan Kecamatan Rengel 8%. Jika dibandingkan total produksi Kecamatan Soko dan Rengel, diketahui bahwa Kecamatan Soko lebih unggul dalam memproduksi padi sawah dan Kecamatan Rengel lebih unggul dibanding Kecamatan Soko dalam memproduksi jagung. Jika ditotal seluruh komoditi palawija, Desa Gunung Anyar di Kecamatan Soko dan Desa Pekuon di Kecamatan Rengel merupakan desa yang memproduksi tanaman palawija terbesar. Kecamatan Soko merupakan kecamatan dengan total produksi bawang merah terbesar di Kabupaten Tuban dengan persentase 22% dari total produksi Kabupaten Tuban. Kecamatan Soko mampu memproduksi bawang merah 4 kali lipat dari rata-rata Kabupaten Tuban, sedangkan Kecamatan Rengel hanya sebesar 6%. Produksi cabai di kedua kecamatan masih di bawah rata-rata, dan untuk produksi pecai dan tomat, Kecamatan Soko merupakan kecamatan yang memproduksi paling besar, yang berkontribusi 67% pada komoditi tomat dari seluruh Kabupaten Tuban. Kecamatan Rengel menempati posisi ketiga sebagai pemproduksi buah mangga terbesar di Kabupaten Tuban, sedangkan Kecamatan Rengel merupakan satu-satunya kecamatan yang mampu memproduksi buah salak di Kabupaten Tuban. Jika dijumlahkan seluruh produksi buah-buahan, maka Kecamatan Rengel hanya memberikan kontribusi sebesar 6% dari total produksi buah-buahan di Kabupaten Tuban, sedangkan Kecamatan Soko hanya 3%. Angka ini masih jauh dibandingkan Kecamatan Kerek yang merupakan pemproduksi buah-buahan terbanyak sebesar 40%. Tanaman biofarmaka. Kecamatan Rengel merupakan kecamatan dengan produksi jahe terbesar kedua di Kabupaten Tuban. Kecamatan Rengel sudah berada di atas rata-rata pada komoditi lengkuas dan kencur, sedangkan Kecamatan Soko semua komoditi masih berada di bawah rata-rata. Tanaman hias. Hanya terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Tuban yang memproduksi bunga anggrek. Kecamatan Rengel merupakan salah satunya. Kecamatan Soko merupakan pemasok utama produksi bunga mawar di Kabupaten Tuban, di mana 80% total produksi bunga mawar berasal dari Kecamatan Soko. Peternakan dan perikanan. Jika dibandingkan total omset peternakan dan perikanan budidaya antara Kecamatan Soko dan Rengel, maka Kecamatan Rengel menghasilkan omset yang lebih besar pada komoditi ayam petelur, sapi penggemukan, dan perikanan budidaya. Sedangkan Kecamatan Soko menghasilkan omset lebih besar pada komoditi ayam pedaging dan sapi pembibitan. Industri pengolahan. Seluruh usaha industri yang berada di Kecamatan Soko dan Rengel merupakan PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Jenis usaha yang dominan adalah usaha penggilingan padi. Terdapat Gasuma Federal Indonesia yang merupakan usaha pembuatan minyak, pelumas, oli, dan gemuk pada Kecamatan Soko dengan jumlah investasi sebesar 88 miliar, yang merupakan 95% dari total nilai investasi yang berada di Kecamatan Soko. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Tuban, persentase kedua kecamatan masih sangat kecil, masih di bawah 1%. UMKM. Terdapat 77 UMKM di Kecamatan Soko dan 44 UMKM di Kecamatan Rengel, yang didominasi oleh jenis usaha peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Pada Kecamatan Rengel sendiri juga memiliki sentra kerajinan gerabah untuk memasarkan hasil produksi dari UMKM tersebut. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya,
nilai total produksi Kecamatan Soko adalah 37% atau lebih dari sepertiga dari keseluruhan nilai produksi UMKM di Kabupaten Tuban, sedangkan Kecamatan Rengel hanya 7%. Badan Usaha Milik Desa. Belum keseluruhan desa di Kecamatan Soko dan Rengel memiliki badan usaha milik desa sendiri. Hanya 16 dari 23 desa di Kecamatan Soko yang memiliki BUMDes sendiri, dan 14 dari 16 desa di Kecamatan Rengel yang memiliki BUMDes sendiri. Secara keseluruhan, BUMDes di kedua kecamatan masih berada pada klasifikasi dasar dan belum ada yang berada pada klasifikasi maju. Kegiatan perdagangan dan jasa pada Kecamatan Soko dan Rengel didominasi oleh kegiatan perdagangan eceran, di mana menurut hasil wawancara mereka mendapatkan bahan baku atau bahan jualan dari Kabupaten Bojonegoro karena lokasinya yang lebih dekat daripada ke pusat pemerintahan Kabupaten Tuban yang lebih jauh. Di kedua kecamatan juga ditemui toko peralatan bangunan, toko swadaya seperti Indomaret dan lain-lain. Namun, tidak tersedia data lengkap mengenai jumlah lokasi penghasilan dari kegiatan perdagangan dan jasa di kedua kecamatan. Sudah terdapat koperasi pada kedua kecamatan, baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa keuangan, maupun koperasi lainnya. Dan untuk kegiatan perbankan hanya dapat ditemui di Kecamatan Rengel, sedangkan di Soko hanya terdapat ATM di swalayan Indomaret. Untuk mengetahui sektor basis di suatu kecamatan, maka dilakukan analisis LQ. Diketahui bahwa terdapat dua sektor yang merupakan sektor basis di kedua kecamatan, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan. Lalu dilakukan analisis LQ kepada subsektor sektor pertanian. Selanjutnya dilakukan analisis shift share. Diketahui bahwa komponen KPN Kabupaten Tuban adalah 0,21, dan komponen KPP yang bertumbuh cepat adalah sektor pertanian, pertambangan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, dan administrasi pemerintahan. Lalu diketahui komponen KPPW, Kecamatan Soko dan Rengel. Sektor pertanian dan kehutanan merupakan sektor yang unggul komparatif di Kecamatan Rengel. Pertambangan penggalian serta industri pengolahan merupakan sektor unggul komparatif di kedua kecamatan, dan juga sektor jasa keuangan dan jasa pendidikan. Ditambah perdagangan besar merupakan sektor yang unggul komparatif di Kecamatan Rengel. Selanjutnya dilakukan analisis pertumbuhan ekonomi. Diketahui bahwa semua sektor di kedua kecamatan memiliki nilai PE di atas dari 0, sehingga dapat diinterpretasikan dari tahun 2014 sampai 2018, tiap sektor di Kecamatan Soko dan Rengel menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi atau perubahan nilai tambah bruto. Selanjutnya dilakukan analisis pergeseran bersih. Maka didapatkan hasil bahwa terdapat 6 sektor yang merupakan sektor maju di kedua kecamatan, ditambah dengan sektor perdagangan besar yang merupakan sektor maju di Kecamatan Rengel, sehingga Kecamatan Soko memiliki 6 dan Kecamatan Rengel memiliki 7 sektor. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan tadi, kami memasukkannya ke dalam tipologi klasen. Yang pertama, kami menggunakan komponen KPP dan KPPW. Di sini diketahui bahwa di kedua kecamatan, semua sektor berada pada kuadran yang sama. Selanjutnya, kami memasukkan hasil perhitungan ke dalam tipologi klasen dengan komponen pergeseran bersih dan LQ. Maka diketahui bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Kecamatan Soko merupakan sektor unggulan, dan pada Kecamatan Rengel merupakan sektor yang berkembang. Selanjutnya kami mencoba untuk melihat keterkaitan industri di kedua kecamatan. Diketahui bahwa tidak ditemukan adanya usaha besar yang mengolah hasil pertanian. Hanya terdapat usaha penggilingan padi dalam skala sedang. Hasil dari pertanian di wilayah perencanaan kebanyakan dijual ke tengkulak, sehingga petani tidak dapat mendapatkan harga yang maksimal. Selanjutnya, hasil produksi pertanian di Kecamatan Soko dan Rengel didistribusikan ke berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, sehingga sudah sampai ke Pasar Keputaran Surabaya dan Puspa Agro di Sidoarjo. Namun di Desa Gelagasari, Kecamatan Soko, sudah terdapat BUMDes, di mana seluruh penjualan hasil produksi buah-buahan harus dijualkan melalui BUMDes itu, sehingga penjualannya satu pintu dan tidak adanya tengkulak yang memainkan harga. Yang berikutnya akan ada penjelasan mengenai fakta dan analisa dari aspek sarana. Yang pertama adalah sarana pendidikan, di mana integrasi sarana pendidikan itu sudah dinilai memadai sama cukup terjangkau oleh masyarakat itu sendiri, baik masyarakat maupun pemerintah dari wawancara. Nah, lalu di sana juga kebanyakan sarana pendidikannya itu berupa sekolah swasta. Jadi di sana tuh banyak madrasah sama pesantren. Berikutnya ada sarana kesehatan,
Nah, untuk sarana kesehatan sendiri umumnya dapat dilihat kalau umumnya tuh berdasarkan data yang ada didominasi oleh posyandu. Selain itu di sana juga terdapat polindes karena bentuk wilayah itu berupa desa-desa pada kawasan. Meskipun jumlah penduduknya tidak mencapai ratusan ribu, cuma di kawasan sudah tersedia adanya puskesmas, jadi dapat membantu warga sekitar untuk rujuk kesehatan yang lebih intensif. Nah, terus berikutnya adalah sarana perdagangan. Untuk sarana perdagangan semuanya rata-rata sudah terpenuhi dengan baik. Nah, di sini tuh utamanya itu perdagangan dan jasa itu ada di seputar jalanan utamanya di Kecamatan Soko maupun Rengel. Jadi aktivitas perekonomian paling tinggi di jalanan tersebut. Nah, terus pada jalan tersebut juga ada pusat perbelanjaannya masyarakat berupa Pasar Sokorsari dan Pasar Rengel. Berikutnya ada sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Untuk sarana pemerintahan dan pelayanan umum sendiri sudah ada di tiap-tiap wilayah untuk kantor pemerintahan sendiri. Nah, terus untuk pelayanan keamanan sama tanggap bencana sendiri sudah ada kantor polisi dan ada di masing-masing daerah. Terus ada pula kantor BPBD, kan pos BPBD tepatnya itu tuh ya di Kecamatan Rengel, di Kecamatan Soko belum ada. Terus di masing-masing wilayah tuh sudah ada posko bencana yang sebenarnya tuh sudah tersedia di masing-masing kanton kecamatan, cuma belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Lalu ada sarana kebudayaan dan rekreasi. Umumnya tuh sarana kebudayaan dan rekreasinya di sini tuh berupa balai warga, balai pertemuan gitu, sama wisata, sama tempat-tempat wisata. Jadi di tempat-tempat wisata di Soko sama Rengel tuh ada yang buatan, ada yang alami juga. Kalau yang buatan itu seperti Bukit Kapur, Waduk, Waterpark atau Bumi Pengewahan. Kalau yang di wisata alamnya sendiri itu ada Sendang, itu mata air, sama gua, sama tebing. Di sana tuh ada di daerah utaranya tuh ada tebing-tebing gitu. Nah, terus di daerah Soko sendiri, di Kecamatan Soko tepatnya di Desa Gelagasar, itu juga dikembangkan agrowisata. Cuma agrowisata ini fasilitas pendukungnya masih kurang. Dan dari sarana kebudayaan rekreasi sendiri sebenarnya kedua daerah ini memiliki potensi wisata. Nah, terus untuk yang terakhir tuh ada sarana ruang terbuka hijau dan lapangan olahraga. Jadi kan memang wilayah delineasi kedua kecamatan didominasi oleh lahan persawahan sama perkebunan. Jadi secara garis besar sebenarnya ruang terbuka hijau itu sudah sangat terpenuhi di sana. Terus di masing-masing rumah warga tuh sudah terdapat ruang hijaunya sendiri berupa halaman. Nah, cuma untuk penyediaan daerah resapannya, terutama di daerah Banjing terdekat Sungai Bengawan Solo sendiri tuh masih dinilai kurang untuk dapat menyampung luapannya. Lalu selanjutnya ada analisis dari aspek sarana sendiri. Yang pertama tuh ada proyeksi kebutuhan sarana pendidikan, di mana cara proyeksinya itu dari proyeksi penduduk lalu dibagi dengan jumlah penduduk pendukung yang ada di standar SNI. Nah, di sini dapat dilihat dari pemenuhan sarana kependidikan sendiri untuk tahun-tahun kedepannya itu masih banyak yang belum terpenuhi. Cuma untuk di proyeksi dari Kecamatan Rengel yang untuk SD-nya itu sudah terpenuhi untuk kedepannya, karena di proyeksi penduduknya itu yang dari Kecamatan Rengel tuh penduduknya makin berkurang. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada dari jangkauan layanan pendidikannya sendiri. Itu ada jangkauan layanan SD, jangkauan layanan SMP, jangkauan layanan SMA. Didapatkan dalam menggunakan buffer. Buffernya tuh radiusnya diambil dari standar SNI. Terus di sini dapat diketahui bahwa integrasi tiap-tiap sarana pendidikan itu sudah cukup baik sebenarnya. Hanya saja untuk jangkauan layanan itu masih banyak belum memenuhi, terutama untuk jangkauan layanan dari SMP. Nah, berikutnya ada proyeksi dari sarana kesehatan, sama caranya sama kayak yang di proyeksi sarana pendidikan. Nah, di sini rata-rata sih untuk proyeksi di kedua kecamatan kebutuhannya sudah terlampaui ya. Terutama untuk puskesmas, karena sebenarnya puskesmas itu untuk penduduk yang untuk 120.000 penduduk cuma sudah tersedia. Nah, di sini tuh yang sedikit kurang tuh rata-rata itu untuk apoteknya sendiri, karena apoteknya banyak yang tidak terdaftar atau yang tidak resmi gitu. Nah, berikutnya ada jangkauan layanan dari puskesmas sama puskesmas bantu yang ditemukan di wilayah kecamatan.
Terus rata-rata itu walaupun di situ sudah terprovide sama puskesmas, jangkauan layanan puskesmas masih dinilai masih kurang. Puskesmas pembantu juga jadi kurang dari kedua layanan kesehatan tuh, sehingga tuh hasilnya didapati bahwa kedua layanan kesehatan walaupun sudah mencukupi dari jumlah penduduk, dari layanannya sendiri masih kurang dapat mengintegrasikan dari seluruh wilayah yang ada di kedua kecamatan. Terus berikutnya ada koreksi dari sarana perdagangan dan niaga. Nah, untuk sarana perdagangan dan niaga seperti mana yang sudah dijelaskan pada fakta sebelumnya, itu sarannya sudah terpenuhi semuanya. Jadi walaupun diproyeksikan juga sudah setelah diproyeksi terlampaui. Terus di sini ada jangkauan layanan dari pasar sendiri. Keberadaan pasar sendiri sudah sangat-sangat mencukupi layanannya. Lalu ada proyeksi dari kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Untuk Kecamatan Soko dan Rengal sendiri semuanya sarana pemerintahannya itu sudah terlampaui semua hingga proyeksi. Cuma untuk keberadaan kantor pos masih kurang sedikit kalau dilihat dari pemenuhan kebutuhan dari jumlah penduduknya. Lalu di sini juga ada buffer dari jangkauan layanan sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Yang pertama ada kantor kepala desa, itu sudah terlampaui jangkauan layanannya. Sama kecamatan juga sudah terlampaui. Terus untuk layanan dari kantor polisi sendiri sebenarnya sudah sangat mencukupi, cuma untuk di bagian barat dari Rengel itu masih ada yang daerahnya tidak tercakup oleh layanan sedikit. Nah, untuk kantor pos masih banyak yang kurang. Lalu di sini ada proyeksi kebutuhan sarana rekreasi. Rata-rata semuanya sudah terlampaui. Terus untuk jangkauan layanannya tuh untuk yang radius dari balai desa sama gedung pertemuan itu dinilai dua-duanya masih kurang. Terus langsung ke RTH, ruang terbuka hijau dalam pengalaman warga, itu rata-rata sudah terlampaui semua kalau dilihat dari jumlah lapangan sama pemakaman yang ada di sana. Cuma untuk resapannya, karena Sungai Bengawan Solo sendiri luapannya itu sangat besar, jadi untuk resapannya sendiri dinilai kurang. Terus lalu di sini ada sedikit analisis dari sarana terhadap untuk pemenuhan kebutuhan sarana tanggap bencana. Sebenarnya untuk pemenuhan tanggap bencana di kedua kecamatan sendiri dinilainya masih sebenarnya untuk jumlah fasilitasnya belum terlalu banyak. Nah, cuma seperti yang tadi disebutkan pada fakta, di kedua kecamatan sudah ada posko bencana dari pemerintah. Poskonya tuh berupa tenda, terus di dalam tenda tersebut sudah ada fitur-fitur fasilitas mendukungnya sedikit. Nah, cuma karena bentuknya tenda, jumlahnya yang dipasang di kecamatan cuma 1, jadi mungkin kurang untuk penduduknya. Nah, tapi di satu sisi itu kayak keberadaan pos bencana itu tidak digunakan karena masyarakat sendiri rata-rata tidak mau diungsikan. Cuma pemerintah setempat tetap membantu masyarakat yang tidak mau diungsikan tersebut dengan mengirim bantuan makanan atau barang pokok lainnya melalui perahu. Nah, terus untuk di Kecamatan Rengel sendiri sudah terdapat pos BPBD. Di pos BPBD Kecamatan Rengel sendiri digunakan umumnya sih untuk memantau daerah rawan banjir, karena itu yang paling utama, bencana paling utama di daerah tersebut. Jadi sebenarnya Rengel itu sudah ada usaha untuk menanggulangi bencana yang ada dengan membangun pos BPBD tersebut. Nah, meskipun demikian masih yang kurang keberadaan kedua fasilitas tersebut tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat sendiri masih belum mendukung program tanggap bencananya dari pemerintah. Setelah dilihat-lihat sendiri, disambungkan dengan yang analisis kebencanaan, di sini dapat diketahui bahwa keberadaan rata-rata fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan jasa maupun fasilitas pendukung rawan bencana seperti kantor polisi atau kantor-kantor utilitas sama kantor BPBD itu berada pada areal yang terdampak oleh bencana, utamanya bencana banjir. Nah, kalau menurut pedoman dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 15 tahun 2012 itu sendiri, seharusnya keberadaan sarana, terutama sarana untuk menanggapi tanggap bencana itu harusnya aman dari wilayah rawan bencana.
Fakta aspek prasarana. Pertama, jaringan air bersih pada wilayah perencanaan. Terdapat 5 sumber mata air meliputi Peron, Maibit, Pekuwon, Tunjung, dan 2 lainnya yang tidak memiliki nama. Terdapat juga sumber air minum PDAM dengan unit pelaksanaan IKK Rengel dan IKK Soko. Pada peta terdapat warna coklat keunguan yang melambangkan wilayah pelayanan PDAM. Peta irigasi pada wilayah perencanaan. Terdapat data daerah irigasi pada wilayah perencanaan, yaitu daerah irigasi Beron dan Maibit serta dengan luas daerahnya. Tidak hanya Beron dan Maibit saja yang menjadi sumber untuk irigasi. Berdasarkan RT RW Kabupaten Tuban, terdapat pompa air irigasi yang terletak di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Kemudian ada jaringan listrik. Pada wilayah perencanaan, listrik diperoleh dari PLN Kabupaten Tuban untuk Kecamatan Rengel dan PLN Kabupaten Bojonegoro untuk Kecamatan Soko. Menurut RT RW Kabupaten Tuban, wilayah perencanaan termasuk ke dalam klasifikasi saluran udara tegangan tinggi. Kemudian yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Setelah melakukan observasi, diketahui bahwa pada pelayanan perencanaan terdapat beberapa tower, serta melalui sebuah aplikasi didapatkan 3 jaringan telekomunikasi dengan kekuatan jaringan yang ditunjukkan oleh warna merah, biru, dan kuning. Ketiga jaringan tersebut yaitu Telkomsel, XL, dan Tri. Kemudian yang keempat, jaringan drainase. Pada wilayah perencanaan yaitu Kecamatan Soko dan Rengel Kabupaten Tuban, jaringan drainase terbagi menjadi 2, yaitu saluran primer dan saluran sekunder. Saluran primer merupakan saluran utama yang menjadi tempat perkumpulan air dari saluran sekunder. Saluran primer berupa sungai, danau, waduk, dan laut. Sedangkan saluran sekunder merupakan saluran yang bermuara ke saluran utama. Saluran ini merupakan saluran dari permukiman yang debitnya tidak besar. Kemudian ada jaringan persampahan. Berdasarkan pada wilayah perencanaan, terdapat 2 tempat pembuangan sementara atau TPS. Masing-masing tempat pembuangan sementara ini terletak di Kecamatan Soko dan Rengel. Pada wilayah perencanaan, warganya sering membakar dan menimbun sampah. Kemudian ada jaringan limbah. Berdasarkan data dari Laporan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Tuban, pengelolaan air limbah di Kabupaten Tuban masih banyak bersifat on-site, yaitu untuk rumah tangga, limbah akan dibuang ke septic tank atau langsung ke saluran drainase. Pada tahap pembangunan selanjutnya, Kabupaten Tuban berencana untuk mengolah limbah industri dan rumah tangga untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui penyediaan IPAL dan IPAL komunal. Analisa aspek prasarana. Yang pertama, jaringan air bersih. Perhitungan kebutuhan domestik dan non-domestik jaringan air bersih berdasarkan perhitungan di atas. Setelah dilakukan perhitungan, maka proyeksi kebutuhan total air bersih pada wilayah perencanaan jika dijumlahkan Kecamatan Soko dan Rengel sebesar 34.585.434 liter. Yang kedua, jaringan listrik. Setelah melakukan perhitungan berdasarkan standar di atas, maka proyeksi kebutuhan total watt pada wilayah perencanaan jika dijumlahkan Soko dan Rengel sebesar 26.737,2109 watt. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Berikut hasil perhitungan proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi pada wilayah perencanaan dengan perhitungan berdasarkan standar pada perumahan dan non-perumahan. Kemudian jaringan drainase. Cara mendapatkan jumlah air buangan pada saluran drainase yaitu 70% dari kebutuhan total air bersih, sehingga didapatkan perhitungan proyeksi air buangan pada saluran drainase dalam jangka waktu 20 tahun sebesar 15.427.831 dan 8.781.973 liter per hari. Kemudian jaringan persampahan.
perhitungan jaringan persampahan berdasarkan jumlah masyarakatnya, sehingga didapatkan hasil perhitungan berdasarkan tabel di atas. Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan TPS dan gerobak sampah jika di jumlah Soko dan Rengel, yaitu 31 TPS dan 185 gerobak sampah. Kemudian jaringan limbah. Perhitungan jaringan limbah yaitu proyeksi total buangan limbah sama dengan debit air limbah per liter dikali jumlah penduduk. Sehingga setelah melakukan analisis, maka hasil perhitungan proyeksi buangan limbah pada wilayah perencanaan jika dijumlahkan sebesar 16.878.296 liter per hari. Untuk aspek transportasi sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan ialah pola jaringan jalan yang berbentuk spinal, serta fungsi jalan yang terdapat pada wilayah perencanaan adalah jalan kolektor primer sebagai jalan utama dan rute angkutan umum, jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan setapak. Lalu fasilitas yang ditemukan terdapat rambu-rambu, pedestrian, parkiran off-street maupun on-street, marka jalan, dan penerangan jalan umum. Untuk status jalan di wilayah pemerintahan itu ada jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Dengan konsep agrowisata yang terletak di Desa Ngelagasari, maka jalan pedesaan pada Desa Ngelagasari ini akan berpotensi berubah menjadi jalan kabupaten karena sesuai Permen PU nomor 3 tahun 2012, jalan dapat berubah karena berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya. Kemudian untuk analisis kesesuaian jalan sendiri didapat dari perbandingan lebar jalan existing dengan lebar jalan menurut Peraturan Daerah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006. Didapatkan bahwa lebar jalan yang sesuai dengan pedoman adalah jalan lokal dan jalan setapak, dan jalan yang tidak sesuai adalah jalan kolektor primer dengan lebar 8 meter yang seharusnya menurut pedoman adalah minimal 9 meter, dan jalan lingkungan 5-6 meter yang seharusnya menurut pedoman adalah minimal 7,5 meter. Nah, ini untuk dimensi jalan rumaja lebarnya 8 meter dan ruasnya 15 meter. Kemudian analisis pola pergerakan. Pola pergerakan barang pada wilayah perencanaan ada 4 jenis, yaitu perjalanan dari dan keluar wilayah atau sebagai perlintasan perjalanan. Nah, perjalanan ini dari arah selatan, Bojonegoro dan sebagainya, menuju timur bagian utara, yakni Brondong, Paciran, dan sebagainya, melintasi ruas jalan Soko Rengel Palang, dan begitu pula sebaliknya, seperti yang telah tertera pada gambar, yakni jalan kolektor utama. Kemudian perjalanan di dalam wilayah yang mencakup pergerakan pusat perekonomian di Pasar Rengel yang terletak di Jalan Raya Rengel. Sedangkan di Kecamatan Soko terdapat berbagai pasar yang terletak di Jalan Sumur Cinde. Sehingga pola pergerakan barang yang banyak terdapat di Jalan Sumur Cinde, Jalan Raya Soko seperti tampak pada gambar atau jalan kolektor primer. Kemudian perjalanan dari luar ke dalam wilayah yang mencakup dari arah tenggara, yakni Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, sebagian besar menuju ke Kecamatan Rengel. Dan dari arah selatan, yakni Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar perjalanan ke Kecamatan Soko dan Rengel. Nah, ini menurut Tatralog, rute angkutan umumnya adalah jalan kolektor primer seperti tertera pada gambar. Dan dari dalam keluar wilayah, mencakup ketika masyarakat ingin memenuhi penghidupan seperti memanfaatkan fasilitas kesehatan dan perdagangan dan jasa di kabupaten lain seperti Bojonegoro. Nah, ini jalan utamanya adalah jalan kolektor primer yang seperti tertera pada gambar. Kemudian ada analisis kerusakan jalan. Nah, dapat diketahui bahwa kerusakan jalan yang banyak terjadi di Kecamatan Soko maupun Rengel dipengaruhi oleh penggunaan lahan yang ada di area tersebut. Kerusakan jalan di Kecamatan Soko ini banyak terjadi pada daerah pusat perekonomian seperti pasar yang terletak di jalan kolektor primer, yakni Jalan Raya Soko. Hal ini disebabkan banyaknya moda transportasi yang melewati daerah tersebut, seperti angkutan umum untuk mendistribusikan barang dagangan. Nah, kerusakan juga terjadi pada jalan setapak yang dekat dengan permukiman penduduk karena tidak dijaga dengan baik. Adapun pada Kecamatan Rengel, kerusakan jalan banyak terjadi di jalan setapak dan jalan yang dekat dengan area permukiman. Kemudian analisis moda dan fasilitas transportasi. Berdasarkan referensi jurnal, pengembangan transportasi di pedesaan disesuaikan dengan tingkat populasi dan karakteristik wilayah. Karena kawasan pedesaan sendiri terdiri dari beberapa kelompok hunian yang menyebar dengan jumlah penduduk yang cenderung kecil, maka pengembangan transportasi diarahkan untuk mengintegrasikan moda transportasi yang biasanya didominasi oleh moda transportasi jalan seperti motor, mobil, truk besar, truk kecil maupun angkutan umum. Kemudian menurut Tatralog 2018, pada wilayah perencanaan akan dibangun fasilitas terminal tipe C atau subterminal di Kecamatan Rengel. Namun banyak lokasi tidak mendapat pelayanan angkutan umum karena sistem operasional transportasi
public existing, banyak armada yang sudah tidak aktif. Konektivitas antar trayek sangat rendah dan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum tidak memadai. Padahal pada wilayah perencanaan khususnya Kecamatan Soko, terdapat pusat kegiatan lokal yakni adanya pasar yang tersebar di dekat jalan kolektor primer. Adapun trayek angkutan umum menurut Tatralog adalah sepanjang jalan kolektor primer sewilayah perencanaan. Berdasarkan survei primer, didapatkan bahwa terdapat beberapa pedagang yang menyeberangi Sungai Bengawan Solo menggunakan kapal kecil yang rawan keamanan dan keselamatannya. Selain itu, pada Tatralog juga terdapat rencana pengembangan angkutan penyeberangan Sungai Bengawan Solo yang meliputi Kecamatan Soko maupun Rengel. Nah, di situ disebutkan bahwa sistem transportasi diharuskan memenuhi prinsip aman dan selamat. Oleh karena itu dibutuhkan moda transportasi sungai yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga yang berdagang atau ingin menyeberang melalui penyediaan kapal yang memenuhi kedua prinsip tersebut. Adapun rute dari kapal ini tidak ditemukan di Tatralog karena kapal ini cenderung berasal dari warga dan tidak memiliki rute tertentu dalam pelayarannya. Untuk analisis tingkat pelayanan jalan, yakni jalan yang dilakukan traffic counting pada penelitian ini adalah jalan kolektor primer sebagai jalan utama pada wilayah penelitian. Nah, berdasarkan TC, didapatkan total volume kendaraan hasil terbanyak terjadi pada waktu pagi hari. Nah, untuk menghitung level of service-nya, maka dihitung kapasitas jalan berdasarkan rumus C sama dengan CO kali FCW kali FCSB kali FCSF kali FCCS. Kemudian volume TC tadi disetarakan dengan menghitung satuan mobil penumpang atau SMP berdasarkan kendaraan bermotor yakni MV, kendaraan ringan LV, dan kendaraan berat HV. Didapatkan bahwa loss existing sebesar 0,379 berarti berada pada tingkat pelayanan B, yang menunjukkan bahwa arus stabil dan pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Nah, sedangkan untuk menghitung prediksi volume 20 tahun ke depan, digunakan pertimbangan pada media yang memaparkan bahwa persentase pertumbuhan kendaraan Kabupaten Tuban mencapai 30% pada 2016 bila dibandingkan 2015. Namun persentase tersebut cenderung menggambarkan Kabupaten Tuban secara keseluruhan. Maka untuk mencari persentase pertumbuhan kendaraan pada wilayah penelitian dilakukan perbandingan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban per laju pertumbuhan penduduk rata-rata wilayah penelitian sama dengan laju pertumbuhan kendaraan Kabupaten Tuban per laju pertumbuhan kendaraan wilayah penelitian atau 0,49 per min 0,005 sama dengan 0,3 per X. Jadi pertumbuhan kendaraannya diketahui adalah minus 0,003. Hasilnya didapatkan bahwa level of service atau kinerja jalan untuk 20 tahun ke depan yang tadinya B berubah menjadi C yang menunjukkan bahwa arus stabil namun pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Sehingga dapat disimpulkan sepanjang jalan kolektor primer sebagai jalan utama akan beralih dari tingkat pelayanan B menjadi C berdasarkan prediksi analisis 20 tahun mendatang. Berikut potensi yang terdapat pada wilayah perencanaan. Yang pertama, aspek kebijakan. Pada master plan, wilayah perencanaan akan diarahkan sebagai pertanian. Kemudian aspek fisik dasar. Dari segi jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan, sebagian besar wilayah perencanaan cocok digunakan untuk budidaya tanaman. Kemudian aspek tata guna lahan. Terdapat potensi pengembangan agrowisata di sebagian wilayah perencanaan seperti di Desa Klumpit dan Desa Gelagasari. Yang kedua, masih terdapat lahan kosong yang dapat digunakan sebagai guna lahan lainnya dengan tetap melihat aturan dan ketentuan yang ada. Yang ketiga, Kecamatan Rengel merupakan kawasan yang memiliki potensi dalam bidang pertambangan. Kemudian aspek demografi. Didapatkan bahwa masyarakat pada wilayah perencanaan bermata pencarian sebagai petani. Kemudian aspek ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dengan komoditas unggulan palawija. Selain itu terdapat produksi buah-buahan. Yang kedua, Kecamatan Soko dan Rengel merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas lahan pertanian terluas di Kabupaten Tuban. Kemudian aspek sarana. Rata-rata pemenuhan kebutuhan sarana pada wilayah studi dinilai telah mencukupi bahkan melampaui kebutuhan penduduk bahkan hingga beberapa tahun kemudian. Kemudian aspek prasarana.
Menurut laporan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Tuban dan Dinas PU Cipta Karya Tuban tahun 2013, terdapat sumber mata air yang dilindungi pada wilayah perencanaan untuk pertanian dan air minum. Pada RT RW Kabupaten Tuban juga terdapat daerah irigasi dan pompa air irigasi di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Kemudian yang kedua, jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik sudah tersebar di seluruh wilayah perencanaan berdasarkan data yang didapatkan dari aplikasi. Kemudian aspek transportasi. Diketahui bahwa pada wilayah perencanaan tidak ada kemacetan di jalan dan jaringan jalan utama secara umum dalam kondisi baik. Berdasarkan fakta dan analisa yang sudah kami sampaikan di atas, maka kami dapat menyimpulkan masalah yang terjadi di kedua kecamatan. Pada aspek fisik dasar, kedua kecamatan memiliki indeks risiko bencana yang tinggi untuk bencana banjir dan longsor. Pada tata guna lahan, terdapat area pemukiman yang terlalu dekat dengan badan Sungai Bengawan Solo, serta terjadi perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan alih fungsi lahan dari sawah menjadi pertambangan, serta terdapat penggalian pasir ilegal di area sempadan sungai, Kecamatan Soko. Pada aspek sosial demografi, mayoritas masyarakat terdampak banjir tidak ingin dievakuasi karena tidak ingin meninggalkan harta bendanya. Justru yang dievakuasi adalah hewan ternaknya. Pada aspek ekonomi, belum adanya industri untuk mengolah produksi padi dan pertanian untuk mendapatkan nilai tambah, serta belum adanya sistem penjualan hasil produksi pertanian yang satu pintu, sehingga masih adanya pengepul dan petani mendapatkan harga yang tidak maksimal. Pada aspek sarana, keberadaan fasilitas kebencanaan seperti posko bencana tidak dimanfaatkan dengan baik karena karakteristik masyarakat yang tidak mau dievakuasi, serta masih belum adanya fasilitas pendukung bagi agrowisata yang memadai. Pada aspek prasarana, tidak adanya tanggul di desa Gelagasari, Kecamatan Soko, sehingga dapat menyebabkan banjir. Sebagian besar penduduk Kecamatan Soko dan Rengel membakar sampahnya di halaman rumahnya masing-masing, dan seringkali dijumpai sampah berserakan di dalam drainase. Pada aspek transportasi, terdapat kerusakan jalan di beberapa titik jalan, serta ketidaksesuaian lebar jalan kolektor primer dengan standar menurut peraturan perundang-undangan, serta moda transportasi sungai yang kurang memadai, dan banyak armada sistem transportasi publik yang sudah tidak aktif. Ini adalah penampakan fishbone-nya. Dari analisis fishbone ini, terdapat pada panah yang besar itu, yang di tengah, itu adalah isu strategis. Nah, adanya masalah paling besar atau masalah yang harus diselesaikan segera itu seperti apa? Nah, banyak masalah-masalah kecil itu bisa dilihat di gambarnya, itu terdapat duri-duri kecil. Nah, jadi karena adanya fishbone ini terdapat permasalahan-permasalahan berbagai aspek yang sudah dikumpulkan ternyata saling berkaitan, kemudian memunculkan isu strategis. Nah, untuk panah yang hitam ini itu adalah masalah-masalah kecil yang mendorong untuk ke isu strategisnya. Nah, kalau untuk panah hijau yang titik-titik itu saling berkaitan. Kaitannya antara aspek yang satu dengan aspek yang satu, seperti aspek tata guna lahan ini. Itu mayoritas penggunaan lahannya pertanian, berkaitan dengan aspek sosial. Itu mata penjaranya mayoritas sebagai petani. Nah, itu ditujukan dengan panah yang hijau. Nah, untuk panah yang merah ini hanya ada di kebijakan. Jadi dari kebijakan yang satu dengan kebijakan yang satu. Dari kajian itu hasilnya apa? Terus seperti Renstra ini hasil rawan banjir sama longsor. Terus kalau dari RPJM sama Master Plan Agropolitan sama Riparda itu ternyata memunculkan pengembangan agropolitan. Dari kebijakan ini bakal nyambung ke isu strategis dan konsep pengembangannya.
Ya, dari analisis Wishbone yang telah dilakukan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah perencanaan. Yang pertama terkait lingkungannya, di mana pada wilayah perencanaan ini didominasi oleh kemampuan terkait penggunaan lahan untuk aktivitas pertanian. Selain itu, terdapat kawasan lindung berupa Sungai Bengawan Solo dan kawasan Kars, di mana untuk kawasan lindung ini harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan risiko bencana, seperti Sungai Bengawan Solo yang dapat menimbulkan banjir atau kawasan Kars yang dapat menyebabkan longsor. Nah, untuk Sungai Bengawan Solo sendiri dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sebagai sumber irigasi pertanian. Kemudian, dari aspek sosial, yakni ketahanan sosial terhadap penanggulangan bencana. Di beberapa desa sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana, seperti membuat dapur umum ketika terjadi bencana. Kemudian yang selanjutnya ada partisipasi masyarakat dalam LPMD atau Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa. Di sini, masyarakat berperan aktif dalam merencanakan pengembangan wilayah di Kecamatan Soko dan Rengel. Yang selanjutnya, aspek ekonomi, di mana di wilayah perencanaan ini merupakan pemasok padi terbesar di Jawa Timur. Nah, berdasarkan isu yang telah ada, maka konsep pengembangan dari wilayah perencanaan kami adalah konsep mitigasi bencana serta konsep agropolitan. Untuk konsep mitigasi bencana sendiri dilakukan karena adanya potensi bencana banjir dan longsor pada wilayah Kecamatan Soko dan Rengel. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mengembangkan konsep mitigasi bencana pada wilayah perencanaan. Tujuan dari mitigasi sendiri adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan serta untuk meningkatkan sumber daya masyarakat dalam menghadapi kebencanaan. Dalam wilayah perencanaan, mitigasi struktural yang dapat dikembangkan berupa pembentukan sumur resapan, perbaikan drainase, pengurukan atau hingga normalisasi Bengawan Solo. Cara untuk mitigasi non-struktural dapat dilakukan dengan cara sosialisasi pemerintah kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam minimalisir dampak atau risiko dari bencana banjir. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat turut terlibat dalam pengembangan mitigasi bencana. Peran masyarakat di sini antara lain untuk mengambil keputusan, mendapatkan informasi, pengawasan, perencanaan, implementasi, serta pemeliharaan penanggulangan bencana. Selain pemerintah dan masyarakat, diperlukan juga peranan dari lembaga swasta untuk memberikan bantuan seperti pemberian poskomando, penanganan darurat BNPD atau BPBD, serta turut berperan dalam perbaikan dan pemulihan segala aspek layanan publik pasca bencana. Berikutnya ada konsep agropolitan, di mana konsep ini dikembangkan lantaran wilayah Soko dan Rengel merupakan wilayah pertanian. Kedua wilayah tersebut memiliki produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Tuban lainnya. Dengan mengembangkan kedua kecamatan ini sebagai kawasan agropolitan, maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga penghasilan tiap-tiap penduduknya dapat seimbang maupun meningkat. Kawasan agropolitan sendiri merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian serta pengelolaan sumber daya alam tertentu. Umumnya ditujukan karena adanya ketertarikan fungsional dan hierarki dari sistem agribisnis. Tujuan dari konsep agropolitan itu sendiri antara lain yang pertama itu untuk mengubah wilayah pedesaan dengan menggunakan konsep-konsep kegiatan selain pertanian, lalu menyesuaikannya dengan lingkungan tersebut sehingga migrasi antar desa ke kota dapat dikurangi. Kedua itu untuk meminimalisir gap ekonomi antara desa dan kota. Selain itu dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru dengan kegiatan usaha non-pertanian serta pembangunan infrastruktur. Yang keempat, untuk merangkai
aksesibilitas antara wilayah-wilayah di pedesaan. Kelima, untuk meningkatkan sumber daya serta pengetahuan penduduk. Terakhir adalah untuk meningkatkan nilai tukar barang antara desa dan kota.